Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Halo. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh iya, bagaimana juga kabar ayah bunda semuanya di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana juga kabar teman-teman guru di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga pada hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Pak Hafiz senang sekali karena pada hari ini Pak Hafiz bisa menemani teman-teman semuanya di rumah mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selama bulan Ramadan. Oh iya teman-teman, hari ini kita sudah memasuki hari keberapa ya puasa? Ayo coba dihitung dengan ayah bunda. Hari keberapa hari ini, Jumat ini? Betul sekali. Kita hari ini sudah memasuki hari ke-15 bulan Ramadan. Artinya kita sudah melewati 2 minggu. Kita sudah di pertengahan bulan Ramadan ya. Semoga semua amal ibadah kita nih ayah bunda semuanya dan teman-teman guru di seluruh dunia, di Indonesia, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hari ini Pak Hafiz akan ditemani oleh seorang pendongeng yang sudah sangat terkenal. Pendongeng ini terkenal di dunia nyata maupun di dunia maya. Teman-teman juga pasti sudah kenal karena kakak ini, pendongeng ini sudah pernah hadir ke tempat kita. Oke, langsung kita panggil saja. Siap? Oh ya, sebelum kakak pendongeng hadir ke sini, silahkan teman-teman, ayo duduk yang rapi, duduk yang tenang, ajak ayah bunda, ajak kakek nenek, ajak semuanya ya yang ada di rumah nonton hari ini semuanya. Baik, kita panggil yuk rame-rame kakak pendongeng kita. Kak Ipul. Kak Ipul. Kak Ipul. Ayo Kak Ipul. Teman-teman sudah nggak sabar ini. Ini dia. Dadah dulu Kak Ipul. Baik. Kak Ipul, alhamdulillah nih teman-teman semua sudah siap, sudah berada di rumah dengan duduk rapi dengan ayah bundanya, dengan kakek, nenek, mungkin dengan adik semuanya. Gimana kabar Kak Ipul hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Semangat, sehat ya Kak Ipul ya. Semangatnya. Ada supporter kita ternyata. Oke, baik. Kak Ipul hari ini part yang kedua nih Kak Ipul. Bagian kedua kita dari Al Fikri melaksanakan program yang insya Allah ini akan bermanfaat buat kita semuanya. Buat anak-anak juga, buat orang tua dan guru-guru juga. Semuanya menonton di Indonesia maupun di seluruh dunia nih Kak Ipul. Sebelum mulai dongeng nih Kak Ipul, Pak Hafiz boleh nggak sedikit ngobrol nih sebelum dongeng nih Kak Ipul? Bisa ya? Silakan. Oke. Kalau kemarin teman-teman kan sudah melihat Kak Yono mendongeng. Kak Yono teman Kak Ipul juga. Teman Kak Ipul juga dong. Kita semuanya kawan. Kak Yono. Kak Yono lagi nonton juga. Moga-moga nonton ya Kak Yono ya, teman-teman semuanya para pendongeng, guru-guru. Ya, nih Kak Ipul, Pak Hafiz ingin tahu juga, teman-teman juga pasti pengen tahu. Kak Ipul kayaknya kan masih muda nih. Ya kan? Sama saya nggak tahu nih usianya nih. Dikit lah, beda tipis kayaknya. Kira-kira Kak Ipul nih mulai mendongeng di depan umum gitu Kak Ipul, di depan anak-anak atau di depan orang tua, di depan guru-guru, secara apa ya, profesional gitu ceritanya. Itu sejak kapan Kak Ipul? Diawali untuk karir sebagai seorang pendongeng itu Kak Ipul karena terbiasa. Kak Ipul juga kan seorang guru ya. Oh guru ya, jadi, alhamdulillah tos sama kita. Siap. Jadi sebelum memulai pelajaran Kak Ipul suka bercerita untuk membuka kelas sebagai ice breaking. Ternyata dengan cerita itu menarik ya, anak-anak bisa langsung duduk rapi, mendengarkan dengan baik, baru bisa memulai pelajaran. Bahkan
di dalam dongengnya pun bisa kita selipkan, kita masukkan pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas pada hari itu. Gitu Ternyata ya. Kaipul merasa menikmati, dan setelah itu Kaipul coba untuk ke ruang lingkup yang lebih luas lagi. Kalau mungkin kita di kelas, kemudian di sekolah, kemudian di sekolah yang lain, Sekolah lain sekolah lagi. tetangga, sampai ke beberapa daerah gitu Alhamdulillah. yang ada di Indonesia. Jadi nggak hanya di ruang kelas ya, akhirnya Kaipul ya lebih luas lagi. Betul. Kira-kira apa sih Pak Kaipul manfaatnya nih dongeng? Terutama buat kita guru-guru nih, Kaipul harap jadi guru juga. Sekarang juga pasti masih jadi guru sebenarnya Kaipul. betul. Apa sih manfaat dari media dongeng ini buat anak-anak, terutama anak didik kita nih Kaipul? Jadi sebenarnya Kaipul ini pendongeng juga seorang guru ya. Guru. Antara guru dan pendongeng juga sama aja, karena mendidik dengan caranya masing-masing. Kalau tadi guru dengan di kelas, kalau Kaipul bisa di kelas, bahkan bisa di luar kelas. Tentunya guru juga bisa di luar kelas juga ya. Betul, bisa. Proses pembelajarannya. Nah, manfaat yang didapat yaitu tadi buat kita para guru, ketika kita menyampaikan sesuatu itu sangat mudah sekali untuk diterima anak-anak begitu. Dan buat anak-anak sendiri juga nggak merasa selalu dinasehati gitu, karena pelajaran atau hikmahnya itu masuk ke dalam sebuah cerita. Jadi anak-anak bisa mengambil pelajarannya tanpa merasa digurui, dinasehati, nggak selalu diberitahu seperti ini, tapi mereka bisa mengambil pelajarannya sendiri kan. Iya gitu ya. Gitu. Tanpa dinasehati langsung, tapi masuk langsung ke Betul, hati itu dan manfaat pikiran baik anak-anak. buat guru atau buat anak-anak juga. Oke Kaipul, seperti ini teman-teman kita di rumah semuanya, ayah bunda juga sudah nggak sabar nih Kaipul ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya di Siap. endingnya Kaipul ya. Oke. Siap Kaipul? Siap. Oke, hari ini Pak Hafiz out dulu sebentar ya, pelan-pelan. Pak Hafiz kasih sepenuhnya buat Kaipul untuk berpisah di depan teman-teman semuanya. Oke, silakan Kaipul. Terima kasih Pak Hafiz. Alhamdulillah. Kaipul ambil posisi di sebelah sini. Siap. Baik. Terima kasih Pak Hafiz atas kesempatan dan waktunya. Kaipul mulai dengan mengucapkan salam, dan adik-adik teman-teman di rumah jawab dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih atas jawabannya. Jawaban salamnya semangat sekali. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Atau dengan jawaban yang lebih semangat lagi. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menuju siang, Kaipul dapat bersilaturahim di hadapan adik-adik semua. Walaupun kita nggak bertatapan secara langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita. Kaipul juga selalu semangat untuk bercerita untuk adik-adik. Dan alhamdulillah pada hari ini Kaipul bisa hadir ke sekolah Al-Fikri, tentunya berkat nikmat dan rahmat Allah yang telah menjalankan Kaipul, menyehatkan Kaipul, sehingga Kaipul bisa menyapa adik-adik di rumah yang sudah siap menunggu cerita dari Kaipul. Tadi kalau info dari Pak Hafiz kemarin sudah ada Kak Yono. Kak Yono teman Kaipul juga sebagai pendongeng. Nah, sekarang giliran Kaipul. Dan alhamdulillah adik-adik yang sudah duduk rapi di rumah untuk mendengarkan cerita dari Kaipul, kira-kira nanti Kaipul ceritanya tentang apa ya? Nah, baik, boleh duduk rapi kembali. Nah, karena kali ini adalah kali kedua Kaipul ke Al-Fikri, dan Kaipul yang kedua ini berhadapan dengan laptop. Nggak apa-apa, insya Allah tetap semangat ya. Dan adik-adik di rumah yang sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Kaipul, sebelum Kaipul bercerita, yuk kita mau ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya seperti apa? Tangannya boleh seperti ini. Oke, sudah. Sekarang boleh tepuk. Hap. Oke, sudah tepuk. Sekarang tangan kanan pegang hidung. Yang tangan kirinya boleh pegang telinga. Kita ulang lagi ya. Tepuk, pegang hidung. Yang kiri pegang telinga sebelah kanan. Oke, kemudian tepuk lagi. Sekarang tangan kiri boleh pegang hidung. Kemudian tangan kanan pegang telinga sebelah kiri. Oke, Kaipul ulangnya pelan-pelan ya. 1, 2. Coba diikuti pelan-pelan. Tepuk lagi. Hap, hap. Bisa? Kita coba lagi ya. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Jangan sampai ketukar. Ya, ulang sekali lagi. Dan sekarang temponya semakin cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang megang mata atau tangannya kebalik-kebalik. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ipul ucapkan untuk Sekolah Al Fikri mengundang Kak Ipul kembali, dan sekarang Kak Ipul udah siap kepada teman-teman semua untuk bercerita. Dan terima kasih banyak untuk Dewan Guru dan juga tim yang bertugas hari ini menyiapkan perlengkapan untuk acara atau untuk dongeng live pada hari ini. Baik, Kak Ipul langsung saja nih ya, mau bercerita, tapi mau ceritanya tentang apa ya? Kak Ipul mau tanya dulu deh. Hari ini puasa yang keberapa ya? Sudah berapa hari kita puasa? 14? 15? Sudah masuk pertengahan bulan Ramadan. Gak berasa ya, kayaknya baru kemarin deh. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan segala apa yang kita minta kepada Allah, Allah ijabah, Allah kabulkan, dan juga amal perbuatan kita itu dilipat gandakan gitu ya. Jadi menjadi berlipat-lipat ganda, semakin baik lagi, semakin banyak lagi. Makanya kita selalu untuk berbuat baik. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Satu tujuannya adalah apa? Agar kita semakin menjadi hamba yang bertakwa. Agar kita menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah. Dan tentunya begitu banyak hikmah-hikmah di dalam berpuasa. Kira-kira apa aja hikmah dalam puasa ya? Satu. Teman-teman tahu apa? Betul. Menahan marah biar nggak mudah emosi. Kemudian artinya apa? Kita harus sabar untuk nggak mudah marah-marah, pengen makan, tapi kan lagi puasa, nanti boleh bukanya nanti pas waktu maghrib, waktu siang nggak boleh makan dulu ya, maka harus sabar. Mau makan, mungkin di meja makan masih ada makanan, tadi waktu sahur masih ada tergeletak di meja atau di tempat makan, jadi mau dimakan, nggak boleh makan dulu deh, nanti kan kita lagi puasa gitu ya. Jadi menahan kita untuk sabar. Bahkan makanan itu halal loh untuk kita makan, tapi ketika berpuasa maka kita untuk diwajibkan untuk menahan sampai waktu buka tiba. Nah, yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Maka itu pelajaran yang luar biasa dari kita berpuasa. Jadi yang halal aja nggak boleh saat berpuasa, apalagi yang haram. Maka ketika nanti setelah selesai puasa, lebaran, dan hari-hari seperti biasa kembali, kita juga jadi apa? Jadi bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari makanan-makanan yang dilarang oleh Allah, dari makanan-makanan yang diharamkan, begitu ya. Nah, itu pelajaran dari berpuasa. Terus kemudian apalagi? Yang kedua, kita juga menjadi sehat karena puasa. Kemudian kita juga menjadi berempati, kepedulian kita. Walaupun kita mungkin punya banyak uang, kita punya banyak makanan, tapi ketika kita berpuasa maka ditahan dulu. Kita harus lapar dulu, menahan lapar dan haus. Karena apa? Sebagian mungkin di sebelah kanan kiri kita banyak orang-orang yang hari ini belum punya uang, hari ini tidak punya makanan untuk dimakan. Maka walaupun kita punya makanan, kita menahan untuk tidak makan, ya. Jadi merasakan betapa laparnya mereka, kita juga merasakan. Nah, itu dia. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Maka kita bisa menjadi lebih peka, lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya hikmah puasa adalah melatih kejujuran. Melatih kita untuk selalu berbuat jujur, melatih kejujuran kita. Mungkin satu hari itu ayah dan ibu tidak tahu kita puasa atau tidak. Karena yang tahu kita puasa atau tidak adalah kita dan Allah.
saya sendiri dan Allah, teman-teman sendiri dan Allah. Mungkin ayah bunda lagi di ruang tamu, kita bisa aja minum di kamar, bisa aja tuh ya. Atau mungkin ketika kita berwudu sekalian minum waktu kumur-kumur, bisa aja, tuh nggak ada yang tahu. Nah, karena kita lagi berpuasa untuk menahan tidak makan dan tidak minum. Selain itu, kalau memang ayah dan ibu tidak tahu, tapi masih ada yang tahu loh, yang selalu tahu apa yang kita lakukan. Yaitu siapa? Allah, betul. Karena Allah maha melihat kita walaupun di kamar, nggak ada siapa-siapa, mau buka, mau makan, atau mau minum, ngumpet-ngumpet, pelan-pelan, ingat, masih ada Allah. Atau mungkin di suatu tempat yang sepi, nggak ada orang siapa-siapa, atau ayah ibu lagi tidak melihat kita, tapi masih ada Allah yang selalu melihat kita. Itu adalah cara untuk melatih kita selalu berbuat jujur, yaitu karena apa? Karena Allah maha melihat. Nah, pada cerita kali ini Kaipul akan menyampaikan, kesempatan kali ini Kaipul menyampaikan cerita ini akan disampaikan dengan menggunakan wayang kulit. Jadi hari ini Kaipul bukan ditemani Gatot Kece saja. Nah, Kaipul kan punya Gatot Kece ya, teman-teman kan udah pernah lihat. Nah, Kaipul juga membawa banyak wayang kulit yang akan menemani Kaipul bercerita. Ceritanya seperti apa? Nah, teman-teman selamat menyaksikan. Duduk rapi ya, duduk yang manis, duduk yang rapi. Ajak ayah dan bunda untuk duduk rapi, kakak adik untuk menonton tayangan ini. Karena Kaipul sudah mau memulai ceritanya, akan menggunakan dengan wayang kulit, yaitu dengan judul Allah Maha Melihat. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Hafiz. Pak Hafiz supporter setia. Nah, Kaipul mau pakai sedeger-geran ya. Kaipul ambil wayangnya dulu. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelip. Diceritakan ada satu orang yang kaya raya. Ada seseorang yang kaya raya. Dialah Pak Broto namanya. Pak Broto ini begitu kaya raya. Dia memiliki rumah yang sangat megah. Pak Broto ini punya rumah yang sangat megah. Bahkan untuk mengurus rumahnya saja dia membutuhkan 3 orang pembantu. 3 orang pembantu sekaligus. Dan mana saja pembantunya Pak Subroto ini? Nah, ini dia pembantunya Pak Subroto dengan tugasnya yang berbeda-beda. Yang pertama ada Petruk. Nah, namaku Petruk. Petruk ini bertugas sebagai apa ya? Pembantu yang membersihkan apa? Aku bertugas membersihkan seisi rumah, nyapu, ngepel, itu semua tugasku. Kalau ada Petruk, pokoknya rumah bersih. Nah, begitu tugasnya si Petruk, membersihkan rumah dengan cara menyapu, mengepel, membersihkan perabot. Ini si Petruk. Kemudian ada pembantu yang kedua. Pembantunya Pak Subroto ini yang bernama, nah ini dia. Nama kamu siapa? Namaku. Ya namanya siapa? Namanya siapa? Namaku Bagong. Bagong? Iya. Bagong, tugas kamu ngapain? Aku tugasnya memasak. Memasak di dapur. Iya lah, masak di dapur, masak di kamar. Emang masakan kamu enak? Enak sekali. Aku yang jago masak. Nah, itu dia si Bagong yang tugasnya masak di dapur. Ada juga satu pembantunya Pak Subroto. Nah,
Ini dia pembantu yang ketiga. Kira-kira namanya siapa ya? Namanya siapa? Gareng. Gareng? Iya. Gareng tugasnya ngapain? Tugas aku membersihkan kandang ayam, kasih makan ayam, membersihkan kebun. Itu tugas aku di belakang sana. Oke. Di belakang? Iya. Nah, teman-teman, itu ketiga pembantu Pak Subroto. Masih ingat namanya siapa saja? Satu, yang paling tinggi Petruk. Kemudian yang paling gemuk Petruk itu, tadi Petruk tugasnya apa ya? Ingat nggak? Iya, dia membersihkan rumah, ngepel, nyapu, dan membersihkan perabot dan banyak hal. Kemudian yang paling gemuk itu siapa namanya? Bagong. Betul, yang paling gemuk badannya. Dia tugasnya ngapain? Masak di dapur. Nah, yang ketiga yaitu siapa? Masih ingat? Betul, Gareng. Si Gareng ini tugasnya bersihin kandang ayam, kasih makan ayam, kemudian membersihkan kebun. Pokoknya dia tugasnya di belakang deh. Itu dia ketiga pembantu Tuan Subroto. Pada suatu hari Tuan Subroto mau berpamitan. Kira-kira mau pamitan kemana ya? Tuan Subroto ternyata mau pergi ke luar negeri untuk tugas dari kantor atau pekerjaannya. Tuan Subroto memanggil ketiga pembantunya. Petruk, Bagong, Gareng, kemari. Kemudian tiga pembantunya segera menghampiri Tuan Subroto, berada di hadapan Tuan Subroto. Lalu Tuan Subroto ini menyampaikan pesan, memberitahukan kepada mereka bahwa Tuan Subroto ini akan pergi ke luar negeri. Tepatnya mana ya? Aku mau ke Amerika dulu. Aku mau ke Amerika selama 1 minggu. Hei, Petruk. Petruk. Iya, Tuan. Selama saya di luar negeri, Petruk, Bagong, Gareng, kalian harus mengerjakan tugas kalian dengan baik dan benar. Bisa tidak? Bisa. Begitu kata si Petruk. Bagong, bisa nggak? Bisa, Tuan. Kamu bisa nggak, Gareng? Siap, Tuan. Alhamdulillah, kalian harus mengerjakan tugasnya masing-masing dengan baik. Petruk, tugas kamu ngapain? Aku nyapu, aku ngepel. Bagus. Kerjakan dengan baik. Bagong, ngapain? Jangan ketawa mulu. Ngapain? Aku masak, menyiapkan makan untuk buka dan sahur. Bagus. Gareng, kamu ngapain? Aku apa? Aku merawat ayam, bersihin kandang ayam, membersihkan kebun juga. Bagus. Baiklah, kalau sudah seperti ini, aku jadi lega untuk meninggalkan kalian. Kalian yang akur ya. Jalankan pekerjaan kalian, tugas kalian masing-masing dengan baik, walaupun tidak ada saya. Siap, Tuan. Bagus, Petro. Yaudah. Wah, keburu siang ini. Saya nanti ketinggalan pesawat. Baik, pamitan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Tuan, apa lagi? Jangan lupa oleh-olehnya. Petruk, oleh-oleh mulu. Belum juga jalan udah minta oleh-oleh. Bercanda, Tuan. Yaudah deh. Saya pamit yo. Siap, Tuan. Assalamualaikum. Tuan Subroto pun pergi ke luar negeri selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu, apakah ketiga pembantunya mengerjakan tugasnya dengan baik atau tidak ya? Ternyata selama 1 minggu ini si Petruk tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Baru saja Tuan Subroto pergi meninggalkan rumah, malah si Petruk ngajak
si Bagong. Gong! Bagong! Sini Gong! Bagong! Ada apa, Bro? Sini! Apaan sih? Mulai hari ini, selama Tuan Subroto ada di luar negeri, aku nggak mau kerja. Loh, kenapa nggak mau kerja, Bro? Nggak mau mah. Loh, siapa yang nyamu, siapa yang ngepel, Bro? Siapa lagi kalau bukan si Gareng? Oh, si Gareng toh? Iya, si Gareng aja. Kamu juga gak usah masak, ngapain capek-capek. Tuan Subroto nggak ngeliat kita kok. Ya udahlah, aku juga nggak mau masak. Mana? Gareng mana? Gareng. Aku panggil dulu ya. Gareng, Gareng. Apa sih? Kan aku mau beres-beres ke belakang lagi, mau bersihin kandang ayam. Hah? Tak dulu. Ada apa? Mulai hari ini, selama Tuan Subroto di luar negeri, aku nggak mau nyapu. Nggak mau. Aku nggak mau ngepel. Nggak mau. Aku nggak mau beres-beres rumah. Ya kok kamu gitu, tadi bilangnya siap. Ya kan tadi, sekarang mah beda lagi. Pokoknya pekerjaanku kamu yang harus ngerjain. Siapa? Kamu. Aku. Aku kan udah punya kerjaan sendiri, Petruk. Nggak apa-apa, tambah pekerjaan aku. Sama pekerjaan si Bagong juga. Ngapain? Kamu juga harus masak. Aku masak juga. Iya. Harus. Iya deh. Awas kalau nggak masak nih. Kalau nggak nyapu, kalau nggak ngepel. Iya. Aku semua ngerjain. Cepetan. Ya sabar. Cepetan. Iya. Aku semua yang ngerjain ini mah capek tahu. Kalian Petruk sama Bagong ini nggak amanah, tadi bilangnya iya mau siap mengerjakan dengan baik, tapi malah gitu tuh tiduran terus, malah tiduran asik-asikan. Apa? Iya. Mumpung si Gareng lagi nyapu, lagi ngepel, aku mau bobo aja. Begitu teman-teman, Petruk dan si Bagong ini ternyata nggak amanah. Tadi waktu di depan Tuan Subroto bilangnya siap mengerjakan tugas dengan baik. Tapi ternyata begitu Tuan Subroto pergi dari rumah, dia malah asik-asikan, cuman main, cuman tidur pekerjaannya. Astagfirullahaladzim, teman-teman nggak boleh kayak gitu ya. Ketika sudah bilang siap, maka harus mengerjakan tugasnya dengan baik, bukannya malah santai-santaian. Nah, si Bagong dan si Petruk ini malah santai-santaian. Siapa yang mengerjakan tadi? Mengerjakan tugas isi rumah dan memasak. Itu si Gareng. Sehingga si Gareng itu terlihat sangat capek, lemes sekali. Nah, setelah 1 minggu, Tuan Subroto pun pulang. Ini dia Tuan Subrotonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Si Petruk menjawab. Petruk? Iya. Alhamdulillah Tuan Subroto udah pulang ya. Petruk? Iya, Tuan. Yang lain pada kemana? Yang lain, si Bagong itu lagi ada di dapur, Tuan. Oh iya. Lalu si Gareng kemana? Si Gareng mah hari gini lagi tiduran, Tuan. Tiduran? Iya, Tuan. Rebahan. Rebahan? Kan harusnya dia bekerja membersihkan kandang ayam. Iya, Tuan, tapi dia mah sukanya tiduran, sukanya santai-santaian. Loh, kok gitu? Iya. Coba kamu panggil si Gareng, panggil juga sekalian si Bagong. Siap, Tuan.
Setelah ketiga pembantunya berada di hadapan Tuan Subroto bertanya dengan ketiga pembantunya, Petro, kamu sudah mengerjakan dengan baik tugas-tugasmu selama aku tidak di rumah? Aku ngerjain semuanya, Tuan. Begitu kata si Petro. Aku nyapu, aku ngepel, pokoknya semua aku yang ngerjain. Makanya sekarang rumahnya jadi bersih banget kan? Betul. Bagus tugasmu, bagus. Bagong, kamu udah masak belum? Sudah, Tuan. Sudah masak, Tuan. Masak enak nggak? Enak, Tuan. Bagus, Bagong. Gareng. Kok kamu kayak orang sakit kayak gitu? Gareng. Bangun. Kamu kenapa? Capek, Tuan. Capek kenapa? Capek. Kenapa? Kalau selama 1 minggu ini aku semua yang ngerjain, Tuan. Loh, tadi kata si Petro kamu tidur-tiduran, kamu santai-santaian. Enggak, Tuan. Bener, Tuan, bener. Jadi mana yang bener ini? Si Petro apa si Gareng? Bagong, kata kamu gimana? Iya, Tuan, si Gareng mah cuman bobo terus, Tuan. Tuh kan, kata si Bagong juga begitu. Enggak, Tuan. Beneran, Tuan, aku ngerjain semua, Tuan. Aku yang ngerjain semuanya. Bohong, bener. Petro, kamu jangan gitu dong. Aku yang nyapu, aku yang ngepel, Tuan. Aku juga yang masak. Tar dulu, ini ngapa jadi nangis sih? Bangun. Tuan, jadi selama 1 minggu ini si Petruk sama si Bagong ini gak ngapa-ngapain, Tuan. Loh, kerjanya ngapain? Mereka cuma tidur-tiduran, Tuan. Mereka santai-santaian, Tuan. Loh, yang ngerjain siapa tadi kata si Petruk? Kamu yang santai-santaian? Tidak, Tuan. Demi Allah, Tuan, aku yang ngerjain semuanya. Loh, enggak, Tuan, aku yang Petruk. Kamu lagi puasa tapi kayak gitu, bohong. Jangan ketawa. Tuan, aku semua yang ngerjain, Tuan. Makanya aku capek banget, ya Allah, ya Robbi. Udah. Baiklah. Saya nggak tahu Petruk, Bagong, atau Gareng yang benar. Tapi untuk membuktikannya, saya mau membuat sebuah challenge. Apa itu, Tuan, challenge? Bukan challenge. Apa sih, Gong? Kamu tahu nggak challenge? Aku nggak tahu. Ngobrol lagi. Challenge itu tantangan, ujian. Biar ketahuan nanti. Apa ya? Ini challenge-nya. Tantangannya adalah, Gareng, Iya, Tuan. di belakang masih banyak ayam. Masih apa enggak? Masih, Tuan. Ayamnya ada berapa? Ada banyak, Tuan. Oke. Ya. Tantangannya adalah Petruk, Bagong, Gareng, kalian ambil 1 ayam, masing-masing kalian ambil 1 ayam, lalu dibawa. Kalian juga jangan lupa membawa pisau. Untuk apa, Tuan? Dengerin dulu. Kamu bawa ayam dan pisau itu pergi ke tempat yang tidak ada siapapun yang melihat. Terus buat apa ayamnya, Tuan? Ayamnya itu kamu potong. Begitu doang mah gampang. Entar dulu. Dengerin dulu. Ya, Tuan, maaf. Ayamnya kamu bawa ke tempat sepi. Kalau sudah tidak ada yang melihat, kamu boleh potong. Dipotong, Tuan? Ya, dipotong. Ingat, kalau sudah tidak ada yang melihat, kamu boleh potong. Tapi kalau masih ada yang melihat, jangan dipotong.
Artinya aku harus cari tempat yang lain ya Tuan? Ya terserah kamu. Itu tantangannya. Ya, satu lagi. Kalau ayamnya sudah dipotong, kamu bawa pulang, kamu masak. Nanti dilihat siapa yang paling enak. Paling aku Tuan. Masaknya yang paling enak kan masakan aku Tuan. Sabar. Iya Tuan. Mau Petruk, Bagong atau Gareng, siapapun itu kalian harus mengerjakan tantangan ini. Ingat, tantangannya adalah kamu harus cari tempat yang sepi, yang tidak ada yang melihat sama sekali. Ketika sudah tidak ada yang melihat, kalian boleh memotong ayamnya dan jangan lupa untuk dimasak untuk nanti kita buka puasa. Ya, itu ada yang ditanyakan? Enggak Tuan. Tuan nanti kalau udah. Apalagi kamu Petruk? Mau ngomong apa? Tuan cuma nanya doang. Nanya apa? Nanti kalau sudah dimasak, terus yang paling enak nanti dapat hadiah. Itu belakangan. Yang penting kamu bisa ngerjain tugas apa enggak? Wah gampang Tuan. Gampang, aku mau ke tempat yang sepi. Mau kemana? Aku mau ke kubur. Aku ngomong-ngomong nanti si Bagong sama si Gareng ini ngikutin aku Tuan. Ya udah terserah kamu. Pokoknya cari tempat itu tidak ada yang melihat sama sekali. Siap Tuan. Bagong siap? Siap Tuan. Gareng siap? Siap Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil menunggu saya akan istirahat dulu. Ya, cepetan sana ambil ayamnya. Baik Tuan. Sambil menunggu, Pak Subroto ini istirahat karena dia baru pulang dari luar negeri ya. Nah, 3 pembantunya ini sudah mengambil ayam masing-masing. Si Petruk, si Bagong, dan si Gareng ini sudah mengambil ayam dan mereka bersiap untuk mencari ke tempat yang paling sepi, tidak ada siapapun yang melihat. Kira-kira apakah mereka berhasil? Nah, kita lihat perjuangan si Petruk ini ketika dia sedang membawa ayam dan mencari tempat yang sepi. Ayamnya sudah dia pegang, dia juga sudah membawa pisau. Ayamnya bengkok. Nah, ini. Jangan bengkok ayam. Nah, ayamnya sudah dipegang dan pisaunya juga sudah dipegang. Aku mau ke kuburan aja lah. Udah sampai kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang lihat ya? Bismillah. Ntar dulu. Masih ada orang. Kabur. Ternyata di kuburan masih ada orang. Lalu dia mencari ke tempat yang lain. Aku mau kemana ya? Ya udah deh, aku mau ke hutan aja. Udah di hutan mah sepi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih ayamnya, susah banget dipegangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ayamnya nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Subroto, aku sudah berhasil menyembelih ayamnya Tuan. Tuh nggak ada yang lihat Tuan. Aku sudah siap memasak jadi makanan yang enak. Pasti aku yang menang. Begitu kata Petruk. Lalu bagaimana dengan si Bagong? Si Bagong apa berhasil ya mengerjakan atau menjalankan tantangan dari Tuan Subroto? Nah, ini juga si Bagong lagi mencari tempat yang sepi. Dia sedang membawa ayam mencari ke tempat yang sepi. Aku kemana ya? Apa aku ke pasar aja? Pasar rame. Oh iya. Di mana ya tempat yang sepi? Aku mau ke mall. Itu di mall sih. Ke tempat yang sepi di mana? Di mana ya? Ya udah, aku mau ke pantai. Di pantai emang gak ada orang? Coba aku mau ke sana. Ketika si Bagong ini sudah ada di pantai dan dia menengok kanan dan kirinya, dirasa sudah tidak ada siapapun yang melihat. Nggak ada orang katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan udah nggak ada siapa-siapa. Aduh, pisaunya gimana ini? Nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuan Subroto, aku sudah berhasil menyembelih ayamnya. Tuh nggak ada yang lihat kan? Aku yang paling bisa masak. Pasti aku yang jadi juaranya. Begitu kata si Bagong. Lalu bagaimana dengan si Gareng? Nah, si Gareng ini apakah dia berhasil mengerjakan tugas dari Tuan Subroto? Si Gareng ini juga membawa ayam. Dia juga memegang pisau yang tajam dan dia siap untuk mencari tempat yang paling sepi di mana tempat itu tidak ada yang melihat siapapun. Nah, dia sudah membawa ayam dan dia sudah membawa pisaunya, dia sedang mencari tempat yang dimaksud. Aku mau kemana ya? Ya udah, aku mau ke kuburan. Tapi ada yang lihat ya. Ya udah deh, aku mau cari ke tempat yang lain aja lah. Aku mau ke mana? Pantai. Masih ada yang lihat juga? Nggak jadi ya? Mau kemana lagi ya? Ke hutan. Ada yang lihat juga. Aku tahu tempat yang paling sepi. Aku mau masuk gua aja. Ternyata si Gareng ini mau masuk ke dalam gua karena dirasa gua adalah tempat yang paling sepi, gelap dan siapapun tidak ada yang melihat. Apakah benar? Lalu si Gareng itu masuk ke dalam gua, dia sudah menyiapkan ayamnya dan siap untuk disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pisau menempel ke leher ayam, dia selalu melihat ke atas. Hah? Maksudnya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya dia juga melihat ke atas. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Subroto, maafkan aku. Aku tidak bisa menyembelih ayam ini, Tuan Subroto, karena selalu ada yang melihatku, Tuan. Maafkan aku, Tuan. Lalu si Gareng ini pulang ke rumahnya dengan membawa ayam yang masih hidup. Wah, ayamnya kok kenapa nggak disembelih ya? Dia malah menangis terseduh-seduh. Sesampainya rumah, Tuan Subroto memanggil ketiga pembantunya yang sudah menyiapkan. Si Petruk sudah bikin apa kira-kira ya? Sudah menyiapkan makanan yang lezat dari ayam yang dia sembelih. Tuan Subroto kembali memanggil tiga pembantunya. Petruk, Bagong, Gareng, makanannya udah siap belum? Sebentar lagi mau buka nih. Siap, Tuan. Aku bawa nih makanan yang lezat sekali. Kamu bawa apa? Sabar, Tuan, aku bawa dulu ya. Si Petruk mengambil makanan yang ia masak, yaitu wow, dia ternyata membawa makanan yang lezat berupa apa nih? Ayam goreng. Tuan, ini ayam goreng spesial, Tuan. Buat Tuan. Dari ayam yang tadi kamu bawa? Iya, Tuan. Kamu bawa ayam, Iya, Tuan. terus kamu sembelih. Iya, Tuan. Sebelum nyembelih, kamu sudah pastikan tidak ada yang melihat? Iya, Tuan. Semuanya aku datangi tempat-tempat yang sepi dan aku berhasil menyembelih ayamnya di hutan, Tuan. Aku sudah cek dulu sebelum menyembelih. Aku tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, kanan kiri, depan, belakang, atas, bawah. Gak ada yang lihat aku potong dan sekarang sudah jadi makanan yang lezat, Tuan. Ini monggo, Tuan. Bagus, bagus, bagus. Pinter kamu. Pasti aku yang menang kan, Tuan? Entar dulu. Rasanya bagaimana? Aku yang menang, Tuan. Pasti aku lah Petruk yang. Kamu entar dulu gilirannya, Bagong. Entar dulu. Silakan mencicipi. Tapi tunggu buka dulu, Tuan. Iya, aku juga tahu. Sekarang Bagong menunjukkan masakannya
Dia membawa masakan yang terlihat sangat lezat. Adik-adik nggak boleh kegoda ya, ini cuman gambar doang kok. Oh, Tuan, aku bikin ayam bakar spesial untuk Tuan Subroto. Pasti enak banget, nyam-nyam. Kamu lagi puasa juga? Iya Tuan, maaf. Tuan, ini ayam yang tadi kamu bawa. Iya Tuan. Sudah dipastikan sebelum menyembelih nggak ada yang melihat? Nggak ada Tuan. Pokoknya aku sudah berusaha mencari tempat yang sepi Tuan. Terus aku sembelih ayamnya Tuan. Dan sekarang sudah aku masak jadi makanan yang lezat. Pasti aku yang menang Tuan. Karena aku jago masak Tuan. Itu hati-hati pegangnya, yang benar megangnya. Iya Tuan. Ntar takut tumpah lagi. Iya Tuan. Ini Tuan, monggo selamat menikmati. Baik. Dan Gareng, Tuan Subroto memanggil pembantunya yang ketiga. Gareng, mana masakannya? Apa Tuan? Masakannya mana? Masakan yang mana Tuan? Kan tadi saya udah kasih tantangan. Tantangan, ya Tuan. Tantangannya adalah Apa? Masih ingat nggak? nggak boleh nyembelih ayamnya kalau masih ada yang melihat. Oh iya, kamu sudah berhasil mencari tempat yang sepi? Mana masakannya? Sabar Tuan. Ini Tuan. Mana masakannya? Mana? Ini Tuan. Loh, Ayamnya memang masih hidup tuh. loh, gimana sih? Kan tadi aku sudah kasih tahu harus disembelih. Tuan. Si Gareng mah nggak bisa ngerjain tugas Tuan. Masa nyembelih ayam aja nggak bisa? Nah dulu, Truk. Udahlah pecat aja Tuan, pecat aja. Nggak becus kerjanya. Nah dulu, Tuan. Jangan dipecat ya aku ya Tuan. Aku mau jelasin dulu. Jelasin, gak usah pakai jelasin Tuan. Pokoknya aku yang menang, pecat aja si Gareng Tuan. Nggak becus. Nggak boleh gitu. Apaan sih? Betul, Tuan. Kamu ikut-ikutan lagi. Oh iya. Tuan. Ya ada apa? Tadi Tuan bilang tantangannya adalah bawa ayam ini, sembelih ayam ini. Satu syaratnya Tuan. Iya, syaratnya kamu masih ingat nggak? Ingat Tuan, syaratnya tidak ada yang melihat sama sekali kan? Iya betul. Kalau sudah tidak ada yang melihat, maka ayam ini boleh aku potong. Iya betul, memang tugasnya seperti itu. Iya Tuan, Itulah apa? itu penyebabnya Tuan. Apa sih? Ini Tuan, tolong tapi jangan pecat saya ya Tuan. Aku udah bawa ayam ini kemana-mana Tuan. Aku udah siap nyembelih Tuan. Aku udah ke pantai. Aku udah ke kuburan, ke hutan. Pokoknya ke tempat yang sepi, nggak ada orang sama sekali Tuan. Iya, terus? Tapi aku nggak bisa menyembelih ayam ini Tuan. Kenapa? Karena masih ada yang melihat Tuan. Masih ada yang melihat. Iya Tuan. Siapa yang lihat? Kamu udah masuk gua? Udah Tuan. Di gua emang siapa yang lihat? Orang. Bukan orang Tuan. Loh, Setan ya? Bukan setan Petruk. lalu siapa yang melihat? Hewan. Bukan hewan juga Tuan. Loh, siapa? Bukan orang, bukan hewan. Bukan juga setan. Siapa? Tuan. Aku tidak bisa menyembelih ayam ini karena masih ada yang melihat Tuan. Iya, siapa? Masih ada Allah yang maha melihat Tuan. Allah maha melihat yang aku lakukan Tuan. Allah selalu melihat apa yang aku perbuat Tuan. Jadi aku gak bisa menyembelih ayam ini Tuan. Tapi tolong jangan pecat saya Tuan. Jangan pecat saya Tuan. Ntar dulu. Jangan pecat saya Tuhan.
Jangan pecat saya, Tuan. Iya, enggak dipecat. Pecat aja Tuan. Petruk, ntar dulu. Pecat, Tuan. Apa kamu ikut-ikutan? Ntar dulu. Jangan pecat saya, Tuan. Udah kamu duduk, Gareng. Jadi sudah ketahuan kan? Maksudnya apa ketahuan apa Tuan? Ketahuan siapa yang paling jujur. Ya aku lah Tuan, aku bisa ngerjain tugas kok. Tuan cicipi dulu, Tuan. Pasti aku yang menang tuh. Ntar dulu, Bagong. Ketahuan sekarang siapa yang paling jujur, siapa yang paling amanah di antara kalian bertiga. Petruk tadi bilang mengerjakan tugasnya dengan baik. Iya bener aku Tuan ngerjain semuanya. Tapi kata si Gareng yang mengerjakan tugasnya kan? Iya Tuan, aku semua kok. Tuh kan? Dari tantangan ini ketahuan siapa yang paling jujur. Ternyata di antara kalian bertiga adalah Siapa Tuan? ya dan tak lain dan tak bukan adalah Siapa sih? Aku kan. bukan kamu, Petruk. Pasti aku. Bukan kamu juga, Bagong. Si Gareng. Loh, kok Gareng Tuan? Nah iya, karena si Gareng ini selalu percaya dia amanah. Karena apa? Karena dia selalu tahu bahwa selalu ada Allah yang melihatnya. Dia yakin Allah Maha melihat. Mau perbuatan baik, mau perbuatan buruk, dia selalu yakin ada Allah yang melihat tanpa harus saya awasi. Si Gareng sudah tahu ada Allah yang Maha Pengawas, Allah yang Maha Melihat. Lagian, Apa Tuan? Petruk, saya tanya sekali lagi. Yang kemarin ngerjain tugas rumah ini, nyapu ngepel ini siapa? Aku Tuan. Benar. Ya benar. Aku Tuan, iya bener. Yang benar. Sebenarnya apa? Kamu atau si Gareng? Tuan, maaf ya. Sebenarnya dari kemarin bukan aku yang ngerjain. Tuh kan? Tapi jangan pecat saya Tuan. Tuh. Tanpa kamu mengakui juga saya sudah tahu. Loh, aku udah tahu Tuan. Karena di rumah ini kan ada CCTV. CCTV. CCTV bukan CCTV. Apa Tuan? CCTV. CCTV, Petruk. CCTV. Susah banget. CCTV. Saya bisa melihat semua apa yang kalian lakukan. Ternyata memang benar yang paling jujur di antara kalian adalah si Gareng. Gareng, karena kau yang paling jujur di antara Petruk dan Bagong. Aku mau kasih bonus. Tuan, kok kayak gitu? Aku dong kasih bonus Tuan. Kan kamu nggak amanah. Yaudah aku aja Tuan. Bagong, kamu juga nggak jujur. Kenapa Tuan? Karena kamu yang paling jujur mengerjakan tugas dengan baik. Ada saya dan nggak ada saya, kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Insya Allah Tuan. Nah, sekarang kamu aku kasih bonus. Apa Tuan? Kamu nanti bulan haji besok ikut aku ya. Kemana Tuan? Ke tanah suci. Kemana maksudnya? Ke Mekah. Aku naik haji Tuan. Iya. Tuan, aku juga dong. Kamu nanti dulu. Karena yang paling amanah dan yang paling jujur adalah Gareng, maka Gareng yang aku ajak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Aku nggak jadi dipecat Tuan. Enggak. Alhamdulillah. Tuan Subroto, terima kasih banyak. Itu berkat. Karena kamu sudah jujur, karena kamu sudah amanah, kamu pembantu yang paling hebat, paling baik. Terima kasih Tuhan. Itu berkat kerja kerasmu juga, Gareng. Ya. Ayo, Ge. Sebentar lagi udah mau maghrib, ya siap-siap. Yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Petruk, jangan kemana-mana. Kenapa Tuan? Kamu minta maaf dulu. Maaf ya Tuan. Bagong juga minta maaf sama Gareng. Janji loh, nggak boleh kayak gitu lagi. Ya Tuan.
Sini kamu minta maaf. Sini minta maaf ke aku mau. Iya. Gareng, maafin aku ya, aku dari kemarin udah jahat sama kamu. Aku nggak ngerjain tugas, malah kamu yang ngerjain tugas. Iya, nggak apa-apa. Aku minta maaf ya. Iya, tapi nggak boleh diulangi lagi ya. Iya. Maafin aku ya. Ya. Makasih kamu udah maafin aku. Gong, gantian kamu sekarang minta maaf. Iya. Maafin aku ya. Aku dari kemarin tinggal makan doang. Aku nggak masak. Kamu capek nggak? Capek lah. Oh iya, sini aku pijitin. Minta maaf dulu. Iya. Maafin aku ya. Nggak boleh diulangi lagi yo. Iya, enggak. Kita masih temenan kan? Iya. Ya udah. Ya udah kita kerjain tugas lagi yuk. Ayo. Bumi goncang ganjeng langit kelap-kelip. Begitulah cerita dari 3 pembantu Tuan Subroto, Petruk, Bagong, dan Gareng. Dan yang paling amanah, yang paling jujur adalah siapa? Betul, si Gareng. Dia walaupun di tempat yang sepi, walaupun gak ada Tuan Subroto yang melihat, dia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Dia ke tempat manapun selalu percaya dan yakin bahwa ada yang selalu mengawasi, ada yang selalu melihat. Yaitu siapa? Ada Allah yang maha melihat. Boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan dongeng dari Kak Ipul dengan menggunakan wayang kulit. Terima kasih. Pak Hafiz boleh bergabung di sini. Iya. Masuk Gitu, lagi. ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih Kak Ipul, tepuk tangan dong buat Kak Ipul. Waduh, senang sekali Kak Ipul. Jadi anak-anak semuanya di rumah, ternyata Kak Ipul nih mereka sangat senang dan mereka langsung live melihat langsung macam-macam gaya mereka di rumah. Tadi ketika live Bunda atau Ayah ada yang ngirim gambar langsung nih Kak Ipul. Alhamdulillah. Saya lihat mereka suasana sedang menonton. Ada yang nobar satu keluarga bareng-bareng gitu. Terima kasih. Ada yang Terima pakai kasih, HP teman-teman. langsung, ada yang laptop, ada yang pakai TV langsung layar lebar. Layar lebar. pakai apa namanya? Di Pakai rumah. screen gitu ya, gitu. Pakai infocus ya. Infocus luar Terima biasa. kasih banyak ya. Nih Kak Ipul, menyaksikan. sebelum nanti kita menyelesaikan tugas dongeng hari ini, ada beberapa pertanyaan nih. Boleh nih kita ulak-alik lagi Kak Ipul ya? Betul, silakan. Tadi teman-teman Kak Ipul kan menggunakan media, ya kan? Media apa itu? Yang dipakai untuk mendongeng. Media wayang kulit. Nah ini pertanyaan Pak Hafiz nih Kak Ipul. Kenapa Kak Ipul memilih media wayang kulit? Nah ini menarik nih Kak Ipul. Kira-kira kenapa Kak Ipul gitu? Nah, terima kasih Pak Hafiz atas pertanyaannya. Kenapa Kak Ipul memilih dengan media wayang kulit? Ya salah satunya adalah untuk menjadi pembeda. Karena teman-teman yang lain juga sudah pendongeng-pendongeng yang lain tuh banyak, teman-teman Kak Ipul juga hebat-hebat. Kak Ipul juga banyak belajar dari teman-teman Kak Ipul. Terus Kak Ipul berpikir kira-kira media yang akan dibawakan itu seperti apa ya? Dengan cara apa penyampaiannya, terus medianya menggunakan dengan media seperti apa. Akhirnya Kak Ipul memilihlah dengan media wayang kulit gitu. Karena apa? Wayang kulit ini kan menurut sejarah juga berhasil, sejarah di Nusantara ini Islam menyebar luas gitu. Alhamdulillah kita bisa sampai ke kita sampai hari ini menyebar luas ke Nusantara. Salah satu penyebarannya adalah dengan media dakwah wayang kulit. Jadi wayang kulit juga sebagai media dakwah. Kala itu yang salah satunya oleh Sunan Kalijaga. Ya? Betul, banyak juga sunan-sunan atau wali yang lain menggunakan media kesenian yang lain. Nah, Sunan Kalijaga ini menggunakan wayang kulit. Kak Ipul juga terinspirasi dari Sunan Kalijaga. Oh ya udah deh sekalian aja pakai wayang kulit biar makin seru begitu. Oh iya Kak Ipul kan terkenal dengan Gatot Kaca nih ya. Iya. Belum muncul nih Kak Ipul. Selain wayang kulit, Kak Ipul juga punya boneka. Bonekanya juga boneka bentuk wayang. Bentuk wayang. Boleh Kak Ipul? Iya. Teman-teman biar sedikit ingat nih. Iya. Yang mana sih Gatot Kaca, Gatot Kece? Gatot Kece. Nah, boleh nggak diajak main ke sini ya, Kak Ipul nih? siap. Mana Karena kan nih? sebelumnya udah pernah lihat ya. Udah pernah lihat dan sekarang
buat mengobati kerinduan dan Dikit rasa aja kayak kangen. boleh ya. Betul. Nah ini kayak ambil Gatot Kita Kece. panggil. Mohon maaf. Gatot Kece. Gatot Kece-nya mana ya? Ini dia. Neng. Sendiri. Halo, selamat datang. Gatot Wal- Kece-nya sudah bergabung sama Udah bergaya. kita kan. Walaupun boneka tetap karakternya bayang ya kayak boleh ya. Betul. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pasti seneng nih kayak teman-teman karena melihat Gatot Kaca. Tapi dirubah Gatot dikit. Kece, Kak? Dirubah ya dikit ya. Betul, iya. Gatot Kece. Gatot Kece, Kak. Oh iya. Oke. Lanjut nih Kepul ya. Ini terutama buat ayah bunda di rumah nih Kepul nih. Kira-kira kalau kita di rumah mau mendongeng buat anak-anak kita nih Kepul, medianya yang bisa kita gunakan selain begini nih Kepul, yang kira-kira ayah bunda bisa lah gampang menggunakan media yang di rumah, kira-kira apa nih sebagai penguat karakter yang kita dongeng? Iya, jadi selain dengan media boneka, karena Kak Ipul ada seorang storyteller, seorang dalang juga, jadi menggunakan wayang kulit, pakai boneka Gatot Kece. Sebenarnya ayah bunda juga bisa menggunakan media-media yang ada, nggak harus dengan boneka atau wayang kulit gitu ya. Jadi menggunakan dengan media sederhana juga bisa. Mungkin bisa dengan gambar-gambar yang via print out, setelah di print out kemudian digunting sesuai dengan karakternya, entah mungkin hewan atau orang, tokoh atau seperti apa. Kalau boneka-boneka yang sekarang kan ada 3 dimensi itu bisa dipegang ya. Betul. Bisa nggak kayak bisa kita Bisa mainkan? juga dengan boneka yang ada, entah dengan karakter apapun gitu ya. Dan bisa juga dengan origami yang dilipat-lipat, itu bisa jadi karakter, atau mungkin mudahnya kita bisa cari gambar di majalah atau di koran, atau bisa kita bentuk sendiri. Setelah itu kita kasih stick ditempel begitu Kak, bisa jadi wayang sederhana begitu. Kayak gitu ya. Jadi Atau bahkan nggak pakai media sama bisa sekali, juga nggak ya. pakai media. Terus Iya, gimana kayak Bul? nggak pakai Kalau media sama sekali. Jadi jangan sampai terpaku cerita itu harus selalu pakai media, harus cari media ini, harus cari media itu. Nanti lama-lama nggak cerita, ceritanya jadi kapan? Yang penting mau bercerita. Mau bercerita Ayah dulu. bunda walaupun nggak pakai media apapun, ketika mau bercerita dengan totalitas, cukup dengan ekspresi juga seru kok. Iya betul. Gitu Pak Alvis. Kemarin kan ada 3 suara dari Kak Yono nih kayak Bul. Ya. Dari Kak Bul ada berapa suara kira-kira Nah. untuk ayah bunda? Minimal bisa dipakai di rumah nih. Tips praktis gitu Ya, Kak Bul. jadi kemarin sudah ada 3 suara dari Kayono, dan Kak Ipul juga menggunakan 3 suara itu. Hanya saja Kak Ipul suka improvisasinya dengan distorsi, yang disebut distorsi. Distorsi itu kayak semacam perubahan-perubahan raut wajah atau tekstur mulut Kak Ipul ini. Nah, gitu ya? betul. Jadi kadang suaranya besar, maka mulutnya juga bentuknya berbeda. Atau tadi yang paling terlihat itu di sosok Gareng, tokoh Gareng itu Kecil ya? gitu. Jadi kayak Ipul agak tersenyum, terus kemudian bibirnya ke belakang gitu. Tarik. Gitu. Itu juga bisa jadi suara si Gatot. Juga Bisa bisa. terbang kan Gatot Kacanya nih? Gatot Bisa Kacanya. dong. Bisa ya? Maaf. Maaf ya. Maaf ya. Baik kayak Bul nih. Ini sepertinya pertanyaan terakhir dari Baik. Pak Hafiz, dari teman-teman guru juga. Kira-kira dalam suasana seperti ini, kita belajar di rumah, bekerja dari rumah, ya, mengajar juga dari rumah, ini dongeng juga dari rumah, dari studio rumah, nih ya. betul. Dan menyaksikannya di rumah Dari masing-masing. masing-masing. Kira-kira apa ini yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita sebagai tips yang bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat selama bulan Ramadan juga dalam suasana seperti ini? Alhamdulillah. Jadi untuk kegiatan yang bermanfaat sebenarnya banyak sekali ya. Namun Kak Ipul juga akan memastikan kembali untuk menguatkan kembali adik-adik di rumah untuk tetap selalu berada di rumah, jangan keluar dulu karena di luar itu sangat berbahaya. Karena ada apa? Ada apa? Virus corona. Oh, Betul, ada virus corona yang bisa saja entah mungkin menjangkit kita, orang tua kita ketika kita keluar. Makanya sebaiknya tetap di rumah. Kalaupun mau keluar rumah harus pakai pelindung, yaitu dengan menggunakan masker atau mungkin dengan alat pelindung yang lainnya. Kemudian rajin cuci tangan. Sebelum cuci tangan, baik pakai sabun atau mungkin kalau nggak ada air, nggak ada sabun, pakai hand sanitizer ya. iya. Betul. Jadi nggak boleh pegang area wajah. Sebaiknya nggak boleh pegang mulut, hidung, mata ataupun telinga.
untuk berjaga-jaga. Nah, gitu ya. Jadi tetap di rumah saja, ajak ayah bundanya bermain biar makin seru. Ajak juga lihat, menyaksikan atau dari YouTube atau dari media online manapun menyaksikan tayangan-tayangan yang bermanfaat. Tapi nggak terlalu lama juga ya. Bisa juga dengan permainan yang lain. Bisa dengan cerita ya. Cerita, betul. Ayah bunda ini bisa jadi media, nggak harus dengan gadget contohnya, betul ya, nggak selalu dengan HP, tapi bisa ayah bunda mengajak bercerita biar ada interaksi juga. Waktu puasa juga, oh nggak berasa tiba-tiba udah buka. Kayak kemarin ada tipsnya, yaitu bunda ayah menjadi pendongeng buat anak-anak. Betul. Jadi anak-anak ngefans sama ayah bunda. Iya. Kira gitu ya, kayak boleh ya? Ya, tipsnya adalah yang penting ayah bunda mau bercerita untuk mengisi waktu, apalagi bercerita dengan cerita-cerita yang penuh makna, cerita yang positif gitu ya. Biar itu tadi ada bonding, interaksi antara anak sama orang tua. Ceritanya sebenarnya banyak ya, dari mana Banyak aja ya, sekali. Kaibul ya, sumber ceritanya. Betul. Dan hari ini kan kita bisa mengakses semua hal, dunia maya juga bisa kita cukup ketik. Kalau kita mau cari referensi, ketik kisah apa atau mungkin dongeng apa gitu ya. Atau bahkan kalau kita bingung, kita cukup buka Al-Quran kok. Ada ya, banyak ya, juga banyak kisah-kisah. cerita, banyak kisah-kisah yang menarik. Mau cerita hewan ada, mau cerita hewan contohnya apa? Alfil. Betul, di surat Al-Fil. Terus surat apa lagi, cerita apa lagi tentang Semut. apa? Semutnya siapa? Nabi Sulaiman. Betul, kisah semutnya Nabi Sulaiman. Kemudian ada burung ababil Burung juga ababil, kan. ada. Jadi di Al-Quran itu sangat lengkap. Ada cerita tokoh fabel gitu ya, tokoh-tokoh binatang tadi bisa, atau juga bisa dengan cerita hadis-hadis berdasarkan yang Rasulullah pernah ceritakan kepada sahabatnya, maka bisa kita ceritakan kembali. Orang tua, ayah bunda bisa ceritakan kembali ke anak-anak kita. Begitu. Oke, tepuk tangan. Apa sih? Mau apa? Oh, mau juga kasih tips buat teman-teman di rumah, Kak Kece. Aku Mau apa? mau salawatan. Selawatan. Ya udah, salawatan boleh deh. Boleh silakan. Bantuin ya? Kak Kece. Bantuin. Kayak bantuin kamu. Iya. Ya udah, salawatan ya. Ini kok miring terus kumis. Kak Kece mau selawatan ya? Ayo. Kak Kece. Salatullah. Gak usah bikin kaget. Astagfirullahaladzim, Pak Hafiznya kaget beneran ya, Pak. Terbatal puasanya loh. Ya pelan-pelan aja. Pelan-pelan yuk. Ya khusus. Minta maaf dulu sama Pak Hafiz. Maaf ya. Ya, maaf. Minta maaf dulu. Maafin. Salatullah. Salamullah. Gitu kan bagus. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Sini aja. Ala Yasin. Wah, Gatot Kece Tuh, Gatot hebat. Oke, Kaipul dan Gatot Kece, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir agenda kita pada hari ini. Kami atas nama keluarga besar SIF Al-Fikri mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Kaipul yang sudah hadir pada hari ini, Sama-sama. memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Gatot Kece juga terima kasih ya. Telah memberikan inspirasi, memberikan tips dan trik kepada ayah bunda dan kita semuanya para guru yang ada di Indonesia maupun dimanapun berada. Terima kasih. Baik, mari sebagai penutup kita berdoa bersama-sama. Ayo Kak Ipul, semoga kita semuanya di bulan Ramadan ini bisa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua keluarga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, Amin, amin, ya terhindar Rabbal dari mana bahaya, Amin. terhindar dari segala macam penyakit, Amin, amin, ya dan kita Rabbal semuanya selalu diberikan kelimpahan dengan amal ibadah kita, semoga pahala berlipat ganda di bulan Amin, Ramadan amin. yang mulia ini. Amin. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.